Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, NIM 70-1210052 dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, jurusan Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan mereview dua buah jurnal yang tugas yang telah diberikan oleh dosen saya di Dasar Ilmu Kesehatan Lingkungan. Dua buah jurnal tersebut adalah jurnal nasional dan satunya jurnal internasional. Next. Jurnal nasional yang saya review berjudul Analisis Spesialis Distribusi DBD Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Tahun terbit jurnal tersebut adalah tahun 2012. Adapun penulis dari jurnal tersebut ada 3 orang. Yang pertama adalah Damar Tribiono, kedua Widya Tri, dan ketiga Ristianto. Penerbit dari jurnal tersebut adalah Balai Besar Penelitian Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga. Masalah yang dipaparkan oleh jurnal tersebut adalah mobilitas manusia yang memberikan pengaruh terhadap penyebaran DBD, di mana setiap hari manusia berpindah tempat termasuk berpindah wilayah endemi DBD, sehingga membuat mereka dapat tertular penyakit DBD melalui gigitan nyamuk. Kasus DBD ini dapat menular dengan cepat di lokasi yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Jurnal internasional yang saya review memiliki judul Ixodes Scapularis Vector Arthritis Lyme. Tahun terbit dari jurnal ini adalah 2018 dengan penulis Adisti Norandari, Astri Mutia Saraswati, Ashifa Hilda Hapsari, dan Yuda Hurdian. Penerbitnya tidak ditemukan, namun telah diberikan di dalam jurnal itu fakultas dari tempat mereka berkuliah, yakni Fakultas Kedokteran Universitas Jember, Indonesia. Adapun masalah yang dipaparkan oleh jurnal tersebut adalah di mana penyakit Lyme yang merupakan infeksi dikarenakan bakteri Borrelia species ditularkan melalui gigitan kutu Ixodes scapularis yang kemudian menyebar secara hemotogen hingga menginfeksi tulang yang awalnya hanya dimulai dari infeksi pada permukaan kulit saja, dan menjadi kasus infeksi paling umum terjadi di Amerika Serikat, sekaligus tempat penyakit ini ditemukan pertama kali, yakni di Amerika Serikat. Saya menganalisis perbandingan dari kedua jurnal tersebut. Adapun yang saya analisis itu yang persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kekurangan pada masing-masing jurnal tersebut. Oke, persamaan yang saya temukan pada kedua jurnal adalah sama-sama membahas mengenai kasus pengendalian vektor yang ada dalam suatu tempat atau wilayah. Perbedaannya, pada jurnal nasional membahas mengenai latar belakang terjadinya sebuah kasus, sedangkan pada jurnal internasional membahas mengenai sebuah kasus yang ada di suatu wilayah yang setiap tahunnya bertambah banyak. Kelebihan yang saya temukan pada kedua jurnalnya tersebut, yaitu pada jurnalnya nasional memiliki pembahasan yang sangat menarik, di mana detail setiap subjudulnya berstruktur dan terarah. Judul juga tabel hasil penelitian jelas serta meliputi penjelasan narasi sehingga pembaca lebih mudah untuk memahami jurnal tersebut. Sedangkan pada jurnal internasional memiliki pembahasan yang cukup singkat dengan tidak menghilangkan bagian-bagian penting yang ada dalam jurnal itu. Dengan informasi kasus yang disampaikan itu singkat, padat, dan jelas sehingga pemahaman pembaca kepada jurnal akan lebih berbobot, juga bahasa yang dipakai sederhana sehingga mudah dimengerti. Kekurangan yang saya temukan pada kedua jurnal tersebut adalah pada jurnal nasional, peneliti tidak memberikan penjelasan mengenai apa itu lingkungan yang bersifat heterogen dan penjelasan tentang mobilitas manusia yang dimaksud pada
yang dimaksud. Padahal saya telah membaca abstrak, jelas telah membaca abstrak bahwa telah disebutkan mobilitas manusia tersebut. Pada jurnal internasional, saya tidak mendapati nomor halaman tertera, dan walaupun jurnalnya itu cukup singkat, tetapi keberadaan nomor halaman itu akan lebih membantu pembaca seperti saya dalam mempelajari jurnal tersebut. Juga abstrak yang masih menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akan melanjutkan dengan apa solusi yang akan saya berikan kepada kedua jurnal tersebut. Yang pertama, jurnal nasional. Pada kasus yang ada pada jurnal nasional, saya memiliki solusi untuk adanya sebuah kebijakan strategi pengendalian vektor yang akan membantu secara efisien, efektif, dan berkesinambungan dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang ada dalam situ, dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat setempat terkait DBD ini. Yang kedua, saya akan memberikan solusi kepada jurnal internasional, yakni kita sebaiknya menghindari habitat dari kutu dengan perilaku hidup yang lebih bersih dan sehat. Mengurangi tingkat resiko terkena gigitan kutu dengan menggunakan repellent atau lotion atau pakaian yang telah diberi permetrin. Terus mengurangi resiko transmisi patogen melalui upaya pendeteksi dan membasmi kutu. Juga terakhir itu kita mengontrol jumlah kutu dengan penggunaan bahan biologi atau kimia untuk membasmi kutu tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.